bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Nah, sekarang marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Martata Puangku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini diambil dari hukum Taurat yang pertama dan artinya, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Artinya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Selanjutnya kita nyanyikan dari buku NS Sekolah Minggu 133 halaman 133 nomor 124 dengan judul Roh Batu Yesus. Yesus, oh hatimu,
Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, dan ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita menyanyikan lagu pujian Lot dan Keluarga. Epistel kita pada minggu ini diambil dari 1 Korintus 9 ayat 16 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditangguhkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sesungguh pun aku bebas terhadap semua orang yang menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Sedemikian bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukuman Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku menyelamatkan mereka ke kemah. Bagi semua orang yang telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu itu aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita nyanyikan lagu pujian Seindah-indahnya Pelangi.
percaya kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta sekolah minggu dari guru sekolah minggu AKBP Pondok Cabe. Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada dimanapun kalian berada. Apa kabarnya? Kembali lagi bersama Kakak Ita di sini di Minggu tanggal 7 Februari 2021. Nah, untuk minggu kita hari ini temanya adalah Allah kekuatan kita. Nah, yang kedua, untuk adik-adik sekolah di minggu di rumah, untuk absensi kita sudah mulai dari tanggal 7 Februari ini. Nah, untuk adik-adik di rumah yang sedang ibadah, minta tolong mama atau papanya untuk memfotokan pada saat kalian kebaktian. Jangan lupa di-share di forum atau bisa juga dijabri ke guru horengnya masing-masing. Nah, sekarang Kakak Ita akan bacakan daftar anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun di bulan Januari. Yang pertama itu Astileta Avila Manaku, itu tanggal 14 Januari 2009. Yang kedua, Sari Samosir tanggal 1 bulan Januari 2010. Yang ketiga, Monica Sisilia Priscilla Aritona, itu tanggal lahirnya 24 Januari 2010. Yang keempat, Adi Marbun tanggal 29 Januari 2010. Yang kelima, Ruth Fania Silalahi tanggal 29 Januari 2008. Yang keenam, Alvin Manurung tanggal 12 Januari 2015. Yang ketujuh, Gabriel Parsauran Simangunsong tanggal 26 Januari 2010. Yang kedelapan, Jen Martauli Simanjuntak tanggal 29 Januari 2010. Yang kesembilan, Jessie Priscilla Hutasoid tanggal 11 Januari 2010. Yang kesepuluh, Johannes Sinaga tanggal 8 Januari 2012. Selamat untuk adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun di bulan Januari. Kakak berharap kalian bisa jadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, berguna bagi bangsa dan negara kita. Itu saja warta untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sudah saatnya kita mengumpulkan persembahan. Titipkan persembahan kalian kepada mama dan papa, atau bisa juga diserahkan langsung ke si tua, dan juga bisa ditransfer ke rekening operasional Bria yang tertera di bawah ini. Oke, selanjutnya kita akan nyanyikan lagu pujian halaman 117 nomor 108 dari buku nyanyian sekolah minggu dengan judul Oh Ale Jesus.
sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita mau dengar cerita tentang firman Tuhan pada hari Minggu ini, Minggu Seksagesima 7 Februari 2021. Firman Tuhan, kita persiapkan dulu Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 hingga 37. Yang Alkitabnya sudah dipersiapkan, jangan langsung dibaca dulu, kita mau berdoa. Kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk segala kebaikan yang menyertai kehidupan kami di ibadah sekolah minggu yang ditayangkan secara virtual ini. Dan saat ini kami mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kami mohon Roh Tuhan yang kudus menguasai hati dan pikiran kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, yang tadi Alkitabnya sudah kita persiapkan, kita mau baca firman Tuhan dari Lukas 10 ayat 25 hingga ayat 37. Amang pendeta akan baca bagi kita, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
Ada banyak orang beranggapan bahwa hidup kekal, kebahagiaan itu cukup hanya dengan menaati hukum Taurat saja. Dan pikiran itu banyak dianut oleh ahli-ahli Taurat dalam cerita firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini. Ketika mereka berpikir mereka cukup melakukan hukum Taurat, lalu mereka merasa hidup mereka sudah bahagia, hidup mereka sudah di dalam kerajaan Tuhan. Sehingga ketika ahli-ahli Taurat bertemu dengan Yesus, mereka merasa kepintaran mereka menguasai ahli Taurat bisa mengalahkan Yesus. Sehingga ahli Taurat bertanya, apa yang harus dilakukan supaya bisa masuk ke kerajaan sorga? Atau apa yang bisa dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu pertanyaan yang kedua, mereka tanya, siapa sesamaku manusia? Artinya ahli Taurat sebenarnya tahu cara supaya mereka bisa memperoleh hidup yang kekal, yakni mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Tetapi karena mereka berpikir bagaimana caranya mengalahkan Tuhan Yesus, maka pertanyaan kedua seolah-olah mau menjebak Tuhan Yesus. Mereka tanya, siapa sesamaku manusia? Tapi Tuhan Yesus tidak bisa dijebak, Tuhan Yesus tidak bisa dikalahkan, karena Tuhan Yesus pakai perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Dalam cerita firman Tuhan ada 3 jenis orang yang bertemu dengan seorang yang menjadi korban perampokan, korban dari penyamun. Yang pertama katanya imam. Kalau imam di tengah-tengah kehidupan orang Yahudi, ini statusnya terhormat karena mereka bekerja dan melayani di bait Allah. Kemudian Lewi, ini juga golongan yang terhormat karena dari kaum Lewi biasanya ikut terlibat aktif di dalam pekerjaan pelayanan bait Allah. Lalu kemudian jenis yang ketiga adalah orang Samaria yang dianggap oleh orang Yahudi di tempat yang agak hina, dianggap remeh. Karena orang Samaria biasanya nggak boleh bergaul dengan orang Yahudi. Tetapi Yesus mau mengajarkan kepada ahli Taurat melalui cerita firman Tuhan ini, orang-orang yang dianggap remeh, orang-orang yang dianggap hina, justru seringkali dipakai oleh Tuhan menunjukkan kuasa dan kemuliaan nama Tuhan. Masih ingat gak cerita firman Tuhan minggu lalu? Perumpamaan tentang biji sesawi. Kelihatannya kecil, kelihatannya remeh, tetapi ketika dia sudah bertumbuh dan berbuah, sayurnya katanya jauh lebih lebat, jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari berbagai jenis tumbuhan sayuran lainnya. Nah, orang Samaria juga mau dipakai dalam perumpamaan ini untuk menunjukkan bahwa kepada semua orang Tuhan Yesus bisa menunjukkan kuasanya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan masa harus lihat kebaikan dari orang lain? Harusnya sebagai anak-anak Tuhan dari kitalah menunjukkan kebaikan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah baik bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah duluan mengasihi kita, sehingga kita juga menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih tersebut. Sehingga bukan hanya
mampu dan pintar secara otak dan pikiran saja, tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita juga harus mampu dan pintar melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita pasti banyak bisa hafal ayat-ayat Alkitab, tetapi seberapa sering kita melakukan firman Tuhan, itu yang jauh lebih penting dalam kehidupan sehari-hari. Amang Pendeta bukan mau bilang jangan lagi hafal Alkitab, jangan lagi baca firman Tuhan, tetapi ketika kita baca firman Tuhan, ketika kita dengar firman Tuhan, jangan lupa lakukan firman Tuhan tersebut. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kami mohon Tuhan yang memampukan kami agar kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itu, mampukan kami Tuhan, dan ampuni kami untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan lagu pujian dengan judul Jangan Lelah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan
menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.